Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market yang arahnya meronta-ronta lagi ya teman-teman. Negara api sudah menyerang lagi gitu ya, belum mau mundur. Dan di sini yang hijau Bitcoin aja teman-teman, di mana dia mengalami kenaikan 0,28%. Dan di sini teman-teman, untuk kondisi market saat ini kalau kita lihat dari Fair and Grid ya, dari Fair and Grid-nya kita cek teman-teman bersama di sini. Kalau kita lihat dari Fair and Grid-nya ya, nilainya meningkat teman-teman ya, meningkat kemarin beberapa hari yang lalu 8, terus ke 12, habis itu ini ke 13 teman-teman, semakin naik semakin bagus seperti itu. Dan mudah-mudahan ini ya sentimen-sentimen investor atau pemain retail ini untuk masuk ke dalam aset kripto ini segera membaik gitu teman-teman, karena kita ketahui bahwasanya saat ini masih wait and see untuk orang-orang yang mau masuk ke dalam cryptocurrency seperti itu teman-teman. Dan di sini ya sebenarnya kita akan membahas perihal si Terra Luna, di mana memang dari Do Kwon sendiri ya. Ini nanti kalian bisa menilainya sendiri ya teman-teman, perihal developer daripada si Luna ini. Bisa kalian simpulkan sendiri ini gimana orangnya, seperti apa, nanti kalian pasti bisa menyimpulkan sendiri. Di mana di sini ya ada sebuah artikel dari Watcher Guru ya teman-teman, Watcher News, di mana Terraform Labs berutang kurang lebih ya sebesar 78,5 US juta dolar ya teman-teman. Dan di sini dalam pajak kepada pemerintah Korea Selatan, jadi hutangnya itu sekitar 78,5 juta US dollar terhadap pajak pemerintah Korea Selatan. Nah, di sini Do Kwon sendiri ya memiliki hutang sebesar itu kepada pemerintah perpajakan. Dan di sini sesuai laporan Terraform lah bertanggung jawab untuk membayar pemerintah Korea Selatan 100 miliar won atau senilai 78,5 juta US dollar untuk penghindaran pajak. Nah, jadi di sini sebenarnya si Do Kwon ini berusaha menghindari pajak daripada Korea tersebut teman-teman ya, pajak terhadap negara ya Korea Selatan. Ini si Do Kwon berusaha menghindarinya alias tidak ingin membayar pajak tersebut teman-teman. Alih-alih menurut kantor berita Korea Selatan, Navar Do Kwon telah didakwa dengan penggelapan pajak dan menghadapi hukum 100 miliar won atau 78,5 juta US dollar karena gagal membayar pajak perusahaan. Kwon dikatakan berencana melikuiditas perusahaan dan pindah ke Singapura karena tidak senang dengan kebijakan pajak. Nah, jadi untuk kalian sendiri pasti bisa menilai lah bahwasanya pajak aja nggak dibayar gitu ya, pajak aja tidak dibayar. Terus berharap di Terra Luna yang memang sekarang notabene sudah hancur teman-teman. Maka dari itu ya, ini seperti si Do Kwon ini menciptakan Terra Luna V2. Alih-alih seperti itu, daripada saya membangkitkan Terra Luna V1 dengan modal yang sangat besar, mending saya membuat Terra Luna. Nah, kurang lebih dalilnya seperti itu teman-teman. Alih-alihnya untuk menghindari kerugian, mungkin dia ingin menghindari pembelian buyback dengan skala besar tadi teman-teman, karena di sini komunitas daripada Terra Luna menginginkan burning dalam skala besar seperti itu. Makanya alih-alih untuk menghindari hal tersebut, si Do Kwon membuat proposal dan membagikan ini itu sebesar token Luna versi 2 sebanyak 1 miliar terhadap holder yang berada di Terra Luna 1 ya. Itu adalah sebuah, kalau menurut saya sebuah permainan ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini laporan mengatakan bahwa Lab Terraform berusaha menghindari pembayaran pajak. Nah, jadi perusahaannya sesuai perincian dari kantor berita Terraform Lab berusaha melikuiditas perusahaan dan memindahkan tempat tinggalnya ke luar negeri. Keputusan itu menimbulkan kecurigaan di antara banyak orang karena diragukan sebagai taktik untuk menghindari pembayaran pajak. Sumber kantor berita menyatakan bahwa layanan pajak nasional memberi tahu Do Kwon untuk membayar pajak sebesar 100 won. Ya teman-teman, layanan pajak nasional telah menyelidiki perusahaan Ancor
Dan Terraform Lab berusaha tersebut didakwa dengan kasus penggelapan pajak perusahaan dan pendapatan. Jadi si Dokwon ini sebenarnya sudah mendapatkan peringatan ini dari ya Jenderal Pajak Korea Selatan lah ya teman-teman, perihal perpajakan ini. Melainkan alih-alih dari Dokwon ini malah sepertinya ingin menghindari dengan memindahkan kantornya di mana, Singapura kalau nggak salah ya itu teman-teman, agar lepas dari pajak tersebut gitu teman-teman. Nah ini juga bisa digambarkan dengan Terra Luna V1 dan V2, di mana Terra Luna V1 memang kalau kita lihat untuk membangkitkan Terra Luna V1 membutuhkan dana yang tinggi untuk memburning sekitar 80%-an itu nanti harga dari Terra Luna mungkin mendekati $1 atau bahkan ke $1 ya teman-teman, kalau memang burning dengan skala besar seperti itu sekitar 80%-an. Tapi si Dokwon ini memiliki pikiran lain daripada ini, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, daripada saya nge-buyback dengan biaya yang sangat tinggi. Dan di sini cadangan dana saya juga sudah menipis di Bitcoin, di AVAX, di BNB dan sebagainya, USDC ya teman-teman. Itu memang sudah menipis. Lebih baik saya menciptakan token Luna V2. Alih-alih lebih sedikit modalnya, mungkin seperti itu teman-teman, daripada memburning dengan skala besar. Akan tetapi mampukah V2 ini bertahan? Karena di mata investor Terra Luna ini sudah cacat total ya, sudah cacat. Orang yang mau masuk ke situ sudah ragu teman-teman, sudah ragu. Mungkin ketika Terra Luna V2 ini luncur ya harganya akan tinggi. Akan tetapi mampukah harga tersebut bertahan lama? Nah, itu pertanyaannya teman-teman. Mampukah harga tersebut bertahan lama? Karena di sini investor pun sudah merasa kecewa, rugi dan sebagainya seperti itu. Apalagi si Dokwon ini menjadi incaran banyak orang di Korea Selatan ya. Alih-alih dia didatangi juga oleh para investor Terra Luna yang mengalami kerugian, sering datangin lah hingga akhirnya dia meminta perlindungan dari kepolisian ya untuk menjaga rumahnya ya seperti itu. Dan kalau Terra Luna V2 luncur ya teman-teman, Terra Luna V2 luncur dengan developer yang sama yaitu Dokwon, ya sama saja teman-teman, investor juga akan ragu, wah itu developer yang dulu berada di V1-nya ya, yang di Terra Luna klasik seperti itu. Dan di sini pun untuk Terra Luna klasik dan Terra Luna V2 ini kan belum ada gitu, masih Terra Luna yang ini gitu, belum ada klasik, belum ada V2 seperti itu teman-teman untuk saat ini. Jika ada beredaran berita tentang Terra Luna klasik bisa dibeli, Terra Luna V2 sudah ada, itu berita hoax ya, karena udah ada menyebar beberapa informasi ya teman-teman yang memberitakan hal tersebut. Dan bisa kalian lihat, bisa kalian nilai sendirilah bahwasanya si Dokwon ini bagaimana. Dan di sini sumber juga menyarankan bahwa Dokwon mencoba melarikan diri dari negara dan melikuiditas perusahaan pada tanggal 4 dan 6 sebelum seluruh Luna crash, dengan rencana baru Dokwon untuk menghidupkan kembali Luna dari abu, hanya waktu yang akan mengungkapkan di mana akan ada kebangkitan si Terra Luna. Nah, untuk kalian gimana? Kalau saya pribadi, saya belum ya, bukan belum sih, memang nggak akan masuk lagi ke Terra Luna untuk saat ini ya teman-teman. Untuk saat ini saya nggak akan masuk ke Terra Luna karena memang kita ketahui untuk Terra Luna ini sudah ya hancur seperti itu. Kita tunggu saja nanti di tanggal 27 keputusan dari Dokwon ini akan ada seperti apa gitu teman-teman ya, karena ini finalnya nanti pas tanggal 27 seperti itu teman-teman. Mungkin ini dulu perihal Terra Luna, semoga bermanfaat. Salam cuan.